Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah sahabatku. Di sini kita masih berjumpa lagi dengan saya Mulya di channel. Alhamdulillah karena kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang sangat terbesar dalam diri kita itu adalah nikmat. Nikmat yaitu kesehatan walafiat lahir dan batin. Percuma kita banyak harta tapi kalau tidak sehat kita tidak mampu nikmatinya. Ya, semoga kalian semua saudaraku sehat walafiat, tak kurang satu apapun, harta kalian melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja ke tema kita kali ini, yaitu ada seorang Cina naksir sama anaknya Pak Haji Kohar, dan ia pun melamar datang ke rumahnya Pak Haji Kohar. Dia berkata, "Wahai Pak Haji, saya ingin melamar anakmu." Pak Haji pun memberikan persyaratan. Kalau Anda mau menjalani berapa syarat ini, saya izinkan Anda menikah dengan anak saya. Apa itu saja persyaratannya? Pak Haji Kohar pun berkata, 1, kau harus sunat. 2, kau harus sholat masuk Islam. 3, kau harus puasa dan zakat dan selainnya. Si mu'alaf pun menyanggupinya. Akhirnya singkat cerita mereka pun menikah. Setelah menikah, sini si mu'alaf ini baru bersunat. Setelah menikah baru bersunat. Ini dokter pun repot. Dokter menyiapkan 4 pelayan. Dokter menyiapkan 4 pelayan, yang mana ada yang megang kaki, megang tangan, dan megang kaki. Kalau anak-anak kecil sunat ataupun hitan biasanya dikasih mainan di atasnya, tapi si mu'alaf ini istrinya yang jadi tontonan istrinya di depan gitu. Jadi singkat cerita, Pak dokter pun sampai 2 kali ganti gunting. Ya maklum sudah tua. Akhirnya yang ketiga selesai. Singkat lagi cerita, mereka pulang. Setelah 10 hari dari situ, si mu'alaf ini sudah mulai sembuh. Jadi ia pun disuruh istrinya sholat. Mungkin ini akan saya terjemahkan 2 bahasa, 1 bahasa Jawa, kedua bahasa Sumatera. Oke, langsung saja ke tema dengan bahasa Jawanya. "Mas, kowe engko neng masjid kono," katanya. "Apa meneh gawe wong neng masjid kowe milui." Imam tegak kowe tegak, imam sujud kowe sujud, imam rukuk kowe rukuk. Oh iyalah, terus angkat. Tapi setelah mereka pun lupa, setelah habis berbicara itu di luar ada 2 orang pemuda. Singkat cerita, si mu'alaf pun pergilah ke masjid. Setelah sampai di masjid, dilihatnya orang masih sedikit. Si mu'alaf pun mengambil posisi pas di belakang imam. Setelah berapa menit kemudian, makmumnya sudah banyak,
Si imam pun langsung takbir Allahu Akbar. Setelah dia takbir, nunduk dan sujud. Nah, ketika ia sujud, si pemuda dua ini tadi niatnya kepingin jahili si mu'alaf. Setelah sujud ruku, si mu'alaf pas di belakang imam. Nah, si pemuda ini yang di belakang si mu'alaf ini dia tuh ingin menjahili. Jadi ia tuh ketika si mu'alaf ruku, ia cekal endoke kayak gini. Endok. Ya si mu'alaf kan kaget. Oh, pikirnya dia ingat mungkin kata istrinya, apapun pekerjaan di masjid imamku harus milui. Nah, dia ingat. Setelah itu ia pun nyekel ndoke imam. Setelah ia nyekel ndoke imam kan kaget. Ketika itu imam langsung berbiluk, what, selotar ditamparnya si mu'alaf. Si mu'alaf pun ngejar orang dua ini tadi. Orang dua itu pun lari. Si imam berpikir, ini siapa yang berani nyekelin doke aku, katanya kan. Bojoku rawani katanya. Sopo makmum be rawani. Ki enek wong Cina baru masuk Islam ya wani-wani nyekelin doku. Singkat cerita, sholat berjemaah pun tidak jadi. Akhirnya dipanggil lah Pak Haji Kohar dan masyarakat di situ disidang. Setelah disidang, ternyata yang salah nih yang orang dua ini yang salah niatnya itu ingin ngerjain si mu'alaf, tapi berhubung si mu'alaf tidak ngerti, ya dia kan di belakang, ndok dicekel orang belakang, pikir dia apa memang koyo ngene, terus dia pun nyekelin ndok si imam. Ya imam kaget, sopo sing wani nyekel ndok. Akhirnya singkat cerita, salat berjemaah nggak jadi. Setelah disidang ternyata yang dua ini bersalah. Ya mungkin itulah, ini dikutip dari hadis riwayat Muslim, sejarah orang masuk Islam. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.